radhiyallahu anhu. Amma ba'du, ya Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, amin, wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hormat Ketua DKM Masjid Takwa Ustaz Haji Manfasuti yang mungkin masih dalam perjalanan, serta karunia khusus Aminatillah Ustaz Rahmin, Ustaz Haji Pitoyo dan lainnya, serta para tokoh juga sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin, sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para bapak wal hadirin jamaah majelis taklim, ya mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat, terlebih lagi nikmat yang paling agung dan besar, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa kembali kumpul bersilaturahmi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran kita yang Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, juga sahabatnya, kemudian kami berikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita tahu semua jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi alhamdulillah ya, kita bisa kembali kumpul bersilaturahmi juga ngaji. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan kenikmatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan silaturahmi sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, man ahabba ayyusatalahu bi rizqihi wa yunsa'u bi ansari falyusil rahimah. Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan ya, maka jalinlah silaturahmi. Jadi kalau kita pengen rezeki mudah, banyak berkah, bahkan umur juga panjang, insya Allah ya, selalu sehat, maka jalinlah selalu silaturahmi ya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan haji yang mana kita ketahui ya, karena saya juga sering menyampaikan bahwa yang namanya haji itu sangat wajib ya. Jadi bukan wajib lagi ya, terbukti dari
faridotun. Ya, selengkapan hadisnya kan tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib, bukan wajib lagi, atas orang muslim. Di sini walaupun hanya mujakar laki-laki, tapi maksudnya mah baik muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi saya taglibiah. Nah, dari kembali ngaji ini sangat wajib. Di situ terbukti dari teks yang ada di lafaz faridotun bukan menunjukkan marbutoh ya. Kata marbutoh biasanya itu menunjukkan perempuan. Ya, sebab tolakulnya bukannya muannas, bukan perempuan. Bukan menunjukkan perempuan lah. Kalau menunjukkan perempuan mungkin di situ T-nya marbutoh. Tapi tolakulnya itu mujakar ya. Nah, berarti faridotunnya bukannya menunjukkan muannas, bukan menunjukkan muannas, atau ta itu bukan ta marbutoh, tapi ta mubalaghah yang artinya sangat wajib. Ya, terbukti juga yang ngaji itu sangat wajib. Sering pernah lah sampaikan juga ya, khususnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj seperti Nabi besar Muhammad ala masalah seperti kaya dengan takut itu ada nanti mengerti. Nah kan rangkaian Isra Mi'raj itu sebelum subuh sudah selesai. Oke ya. Ya. Yang jelas di antaranya sholat sudah diperintahkan yang 5 waktu, yang tadinya 50 waktu ya. Nah, tapi kenapa pada saat itu subuh belum dikerjakan? Nah, karena itu sholat memang wajib karena sudah diperintahkan, tapi karena belum ada ilmu belum dikerjakan. Kesimpulannya, kalau sholat itu wajib, ngaji lebih wajib lagi ya. Kalau memang dia itu benar-benar mementingkan sholat, mestinya ngaji lebih dipentingkan lagi ya, karena memang kan jelas kata Ibnu Ruslan juga ya, Fakuluman bigeri ilmin yang malu amalu majudatun lakbar. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, hanya istilahnya rajin aja gitu ya, jangan yang wajib yang sudah dikerjain. Tapi sekali lagi tangkap itu, maka setiap amalnya ditolak, dari diterima. Itu ada keterangannya senada juga di dalam kitab Sarasitin yang ada. Jadi bukan saja nggak diterima tapi besar ya, karena memang bicara ibadah ini kan tahapannya ya, atau tingkatannya nih. Ini juga sebenarnya Mas Sami kita sampaikan pernah lah, tapi ingatin aja ya. Ibadah yang pertama tingkatannya adalah lesa. Jadi kalau nggak saya bicara pengen ada pahalanya, saya juga nggak ada bagaimana ya. Nah, itulah ibadahnya orang yang nggak didasari dengan ilmu, hanya istilahnya dia tekadnya, prinsipnya asal rajin aja ya. Nah, yang kedua, ibadahnya sah tapi nggak ada pahala sih. Masih lumayan, kewajiban belum gugur. Seperti gimana? Alhamdulillah dia ibadah usul sholat ya,
udah tahu syarat hukumnya, batalannya. Ya terutama memang di masih ngaji ya. Itu sah ibadah sholat. Betul. Tapi saya belum ikhlas. Tuh, jadi itu sah, nggak ada pahala. Nah meningkat. Yang ketiga, sah ada pahalanya tapi nggak utuh. Nah ini mah sayang juga ya, walaupun bukan gugur kewajiban sekali lagi. Yaitu ibadahnya seorang yang sudah didasari dengan ilmu, ya tahu dia udah, kemudian ikhlas juga waktu ibadahnya. Nah tapi keikhlasannya karena jadi jaga, ya sebab bicara ikhlas mah kalau di dalam kitab hikam ya, itu bukan hanya ketika ibadah, mau ibadah juga kudu disiapkan ketika ibadah terutama, bahkan setelah ibadah juga awas. Kadang-kadang kan orang, dari pertama ikhlas, ketika ibadah alhamdulillah, tapi begitu lama-lama karena keadaan akhirnya diungkit. Contoh, pokoknya ngasih ke tetangga ya atau saudara, dia ngarap balasan dia, ikhlas niatnya juga. Nah tapi suatu ketika karena kondisi ini, ya kadang-kadang itu kan ya, akhirnya dia mungkin dasar dulu mah kamu saya bantu, giliran sekarang mah saya perlu aja seperti itu kan karena itu ya. Itu nggak ngejaga keikhlasan. Jadi ikhlas itu bukan waktu ibadah aja, termasuk setelah ibadah juga itu harus istiqomah jaga keikhlasan. Jadi, nah itu contohnya orang yang tadi pun ikhlas, ya apalagi udah benar mengadakan ilmu, adalah pahalanya. Tapi jauh tuh, kenapa? Nyakitin ke tetangga, ke saudara, ya. Alhamdulillah men, ya gitu. Wah ini zaman istilahnya, prinsipnya yang penting beribadah aja, terserah sama malah. Mau bagaimana, mau sakit, mau apa, nggak peduli. Ataupun sebaliknya, ya. Apain katanya kayak ibadah juga kalau sama tetangga sama saudara ke aku rumah ya, masih mendingan saya. Ada kan kadang-kadang yang ngaji diri kayak gitu istilahnya ya, ada. Nah ini terbaca baru nyampe. Jadi kalau orang ibadah betul-betul kepada Allah ya, bahkan ikhlas, itu kalau masih menyakiti kepada sesama, kabul minasnya nggak ada, anjur. Anus. Sebaliknya, dia sama sesama rukun akur, tapi dia ibadah atau ibadahnya nggak betul, nggak ada wadah daripada kerukunan terhadap sesama. Dia kan suka ngasih ya, sosial gitu ya. Itu ada pahalanya tapi nggak ada tempatnya, gitu ya. Nah, makanya di Al-Quran itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, duribat alaihimuz zillatu aina masukibu ya illa bil habli minallah wa habli minan nas. Jadi akan selalu diliputi bagi mereka, siapa mereka ya, mudah-mudahan kita kata masuk lah, kecuali yang bagus ya. Diliputi kainaan dimanapun berada dan siapapun juga, kecuali yang ada diliputi dengan kainaan ya, adalah orang yang betul-betul menjadi tahu hablum minallahnya itu benar, kemudian hablum minan nas juga rukun, baru pokoknya mah
kalau dia sudah bisa berpegang teguh kepada hablum minallahnya itu benar, hablum minannas juga rukun, di mana kapan juga siapa juga akan mulia, akan terhormat. Tapi kalau tidak, alhamdulillah. Hanya ini ya. Nah, itu kembali tadi kepada tingkatan ibadah. Terakhir baru nih ibadah, alhamdulillah. Sah, ada pahalanya dan utuh. Ya tentunya yang udah melewati ibadahnya dikasarkan dengan ilmu, kemudian ikhlas, kepada sama juga rukun ya. Utuh nanti cara. Udah nggak ada jauhan nanti gitu ya. Dan ada satu lagi yang aneh nih, yang istimewa ya. Jadi ada orang ibadah, padahal kalau berukuran boro-boro ada pahalanya, saya juga kan. Sekali lagi, kalau menurut standar dia jangankan ada pahalanya, saya juga ada. Karena kalau ditanya, khususnya nih yang terkait dengan sholat, ada berapa syarat sholat? Ada berapa rukun sholat? Ada berapa pembatalan sholat? Ini jangankan yang nggak pernah ngaji, yang ngaji juga ya bawa ya, benar nggak? Betul. Nah, tapi nih karena dia mah sambil ngaji tetap ngaji ya, itu insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Yo, ini diantaranya tuh bisa membuat ibadah kita diterima dengan ngaji. Nah, apa sebabnya? Karena kalau orang ngaji mah itu walaupun sekarang belum tahu, nanti sedikit demi sedikit jadi tahu kan? Ya mungkin dulu mah belum nyampe babnya atau pasalah, sekarang alhamdulillah. Katanya dia pasal atau bab yang udah kelewat, lupa. Kan suatu saat sudah diingetin ya. Tuh gitu, kalau orang ngaji mah tuh gitu. Dan logiknya juga kalau orang yang ibadah walaupun dia masih bodoh tapi ngaji, kayak orang yang punya anak nurut. Yang pendekatannya gini, punya anak 3, 1 pinter tapi badu, yang kedua biasa-biasa saja, yang gak terlalu pintar. Tapi ini juga sama pertengahan. Ya kadang-kadang nurut, kadang-kadang enggak gitu ke orang tua itu ya. Kalau yang pertama udah enggak sama sekali, malah pintar, rupanya pintar. Apa pintar juga bikin orang tuanya. Sekarang, nah yang ketiga nih, nggak pintar orangnya tapi nurut. Apa yang disuruh oleh orang tua, yang diperintahkan oleh orang tua, selagi itu benar dijalanin. Nurutlah pokoknya, kira-kira tuh. Dari ketiga anak, mana yang paling disukai? Nurut ya. Yang ketiga ya. Sama ini juga. Tuh, kalau seandainya dia pinter, tapi nggak mau maju juga, tetap aja. Apalagi yang tadi nggak pinter mah masih nggak mau maju. Walaupun kadang-kadang ngaji masih disayangkan. Yang bagusnya mah ya syukur-syukur sih lama-lama jadi pinter gitu ya. Ya memang yang namanya ngaji ini nggak terbatas oleh waktu. Ya sebagaimana Rasulullah sampaikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan itu ya. Carilah ilmu dari semenjak liang buaya sampai yang liang lahat. Buaya itu ayunan ya, liang lahat itu kubur. Jadi sebanyak itu tuh, yang mungkin kalau memang dia sudah ngerti ya, ataupun masih hidup lah, yang mungkin ada manfaatnya ilmu itu, wajar dia nuntut ilmu. Nah ini masalahnya kan dia belum ngerti karena masih buaya gitu ya. Ya apalagi kalau ngobrol ke alam dunia juga, makanya sebenarnya udah ada tuntutan ilmu. Nah terlebih lagi, kalau itu kan udah hidup gitu ya. Terlebih lagi ketika udah meninggal, apa manfaatnya gitu ya. Nah rupanya mana nih?
itu udah ada tuntutan ilmu, karena begitu bro lahir ke alam dunia kan anak itu diajari, benar ya? Kemudian dikomatin ya, itu udah ada ini ilmu, ya. Nah kemudian kalau yang disial gimana? Kan ada juga, ya diajarin ya bahkan dikomatin, walaupun beberapa waktu kemarin itu ya sempat juga tuh di grup itu ya, bahwa kalau memang ajan sebenarnya jangan komat, ajan juga itu masih hilang untuk yang tinggal begitu ya. Kalau yang lahir mah udah bukan penal itu mah diajar kuping kanannya, diajar komat itu ke kirinya. Tapi kalau tinggal hilang, maksudnya perbedaan gitu ya. Tapi ada yang berpendapat itu sunnah juga ya. Ya bahkan ya ternyata di kitab ada tuh kitab kontemporer, kalau ingat namanya kitab apa? Kontemporer ya. Itu ada juga bahkan bukan hanya ajar, komat juga disunahi, gitu ya. Nah, terus ketika berbicara gimana masalah ibadah hilafiyah, beda-beda kata yang sunnah kata juga ya. Nah, kita harus berbuat kapan kepada suatu kaidah ijah alam kalau ulama fil ibadah mal yaqan. Jadi ketika bertentangan ulama kata ini nggak boleh, kata dia kerja itu. Karena bagus ya. Nah, kalau giliran makanan tuh baru tinggalin. Baiknya kalau ulama fil hukumat banyak tuh. Kalau ulama berbeda pendapat tentang makanan, kata ini halal, kata itu halal, tinggalin. Jadi gunungnya prinsip itu. Kalau bidang makanan, hilafiyah berbeda ulama, jangan makan, jangan kerjain, tinggalin. Kalau ibadah mah kerjain, gitu ya. Tuh, jadi itu tuh maksudnya dari kenapa sih di buaya itu tidak ada tuntutan untuk ilmu ya, itu maksudnya. Tentunya bagi yang sudah dewasa, terutama orang tuanya ya, sunnah ngajiannya dan memakai, termasuk tadi sudah meninggal. Bahkan yang namanya ngaji itu enggak mengenal tempat ya. Ya bahkan ya Rasulullah bersabda kan ada ya, apa gimana? Kutubul ilma walau bin tuntut ilmu, carilah ilmu atau ngajilah walaupun di negeri Cina. Ya mungkin kalau orang-orang Asia Tenggara ya, atau Asia inilah, itu ke Cina nggak jauh, seperti Indonesia ya. Tapi kalau di Arab kan jauh. Nah, kenapa itu? Karena pentingnya yang namanya menurut ilmu kita ya. Karena memang kan kita mestinya mah kalau kita pengen baik urusan dunia pakai ilmu, ya urusan akhirat apalagi termasuk untuk baik dunia akhirat itu semuanya harus pakai ilmu. Apalagi juga ya, kita hidup nih makin lama, kemudian juga makin banyak, itu pasti makin banyak masalah. Nggak bisa dipungkir itu. Dulu kita itu sendiri, masalah kita sendiri. Kemudian punya istri, jadi dua masalah. Kemudian punya anak, tambah lagi masalah. Belum lagi lingkungan, apalagi. Nah ini kalau kita imbangi dengan ilmu agama khususnya stres. Sekarang kan orang itu baik stres karena itu kan kurang ilmu, kurang keimanan. Alhamdulillah ya. Nah makanya ya kita jangan bosan-bosan untuk ngaji, bahkan yang gengsi-gengsi jangan, maksudnya nah ngaji nggak bisa-bisa. Apalagi saya mau jangankan ngaji apa yang ngaji Quran juga udah bisa, belajar justru ya. Jadi jangan gara-gara belum bisa dia nggak mau belajar. Itu namanya lari dapat dari masalah, bukan menyelesaikan masalah, jadi tambah masalah. Tentunya kalau ada masalah hadapi, sikapi, insya Allah ya. Nah, mungkin karena waktu ya langsung
saja kita ngaji yang beberapa saat tertunda karena intensif dengan pembahasan Ramadan ya, baik tentang utamanya maupun aturan-aturan di dalam puasa ya. Sekarang kembali lagi kepada